الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون واعلموا أنه قال في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat serta hidayahnya lah dan taufiknya lah pula sehingga kita masih dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat yang rutin kita laksanakan satu pekan sekali. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana berkat beliau, berkat Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sebagai pemberi risalah, penyampai risalah kepada kita semua agar kita mendapatkan petunjuk supaya menuju ke rahmat Allah Subhanahu wa taala, menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala nantinya. Semoga selawat ini senantiasa tersampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya, pengikut-pengikutnya dan kaum muslimin semuanya yang mengikutinya sampai akhir zaman. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merupakan kewajiban seorang khatib untuk senantiasa mengingatkan kepada diri khatib sendiri dan kepada kaum muslimin semuanya agar mari kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa dan dalam makna dan arti yang sebenarnya pula, dengan mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengerjakan segala sesuatu yang dicontohkan dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga berusaha meninggalkan yang dilarang darinya, termasuk yang dilarang oleh beliau alaihi salatu wassalam, mengerjakan amal ibadah yang tidak ada contoh dan tuntunannya dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Apa yang datang dari Rasulullah maka ambillah, yang dilarang darinya maka tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya adab Allah Subhanahu wa taala tersebut sangatlah pedih. Keterangan tersebut terdapat di bagian akhir dari surat Al-Hasr ayat yang ke-7. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai wujud kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya kita dengan berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena banyak perintah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada kita agar kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepadanya dan tidak beribadah kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak ayat tersebut Allah gandengkan juga dengan berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana salah satu firman-Nya, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana
imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwasanya tidak boleh beribadah selain daripada kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua kita. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, dengan kita berbakti kepada kedua orang tua kita, berbuat baik kepada kedua orang tua kita, itu merupakan salah satu dari bukti kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan bahwasanya ridho Rabbi tergantung ridho dari orang tua, dan juga kemurkaan Rabbi tergantung dari kemurkaan kedua orang tua. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kami sebutkan di atas tadi membuktikannya bahwasanya kita itu harus benar-benar berbakti kepada orang tua dengan menggandengkan perintah beribadah kepadanya dengan berbakti kepada kedua orang tua. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan kita saja kaum muslimin, umat Nabi Muhammad yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua, untuk berbakti kepada orang tua. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga telah diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 83, wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana ila akhir ayat. Dan kami telah mengambil perjanjian kepada Bani Israel agar dia senantiasa tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan para nabi, para rasul juga diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebagaimana salah satu firman Allah Subhanahu wa taala kepada yang Allah Subhanahu wa taala muat di dalam surat Maryam, yang mana perkataan dari Nabi Isa alaihi salatu wassalam bahwasanya wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepadaku agar aku senantiasa mendirikan salat dan menunaikan zakat. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, selama aku hidup, dan berbuat baik kepada ibuku, kata Nabi Isa alaihi salatu wassalam, karena Nabi Isa tidak mempunyai seorang bapa. Berbuat baik kepada ibuku, dan aku tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang angkuh, sebagai orang yang sombong. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan walaupun orang tua kita berbeda haluan dengan kita, misalnya tidak sama dengan agama yang kita peluk, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan agar kita senantiasa berbuat baik kepadanya. Namun dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dilarang untuk mengikuti kedua orang tua walaupun dia memaksa. Namun dalam hal hubungan antara sesama manusia, kita tetap harus berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana firman-Nya, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilai tsumma ilayya marji'ukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan apabila kamu diajak kedua orang tua kamu untuk berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, namun engkau tidak mengetahui ilmu tentang itu, artinya tidak ada perintah kita berbuat syirik, tidak dibenarkan kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kita ikuti. Namun tetaplah berbuat baik kepada kedua orang tua. Dengan kita tidak mengikuti perintahnya untuk mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, namun kita tetap berbakti kepada kedua orang tua kita. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dahulu ada sahabat yang meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah masih ada kedua orang tuamu?" Maka dia mengatakan, "Masih ada ya Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ilzam rijlaha fatammal jannah." Lazimilah kaki ibumu, maka bagimu surga. Artinya
Islam benar-benar menekankan kepada kita untuk senantiasa memperhatikan tentang perintah Allah yang satu ini. Tentang kita harus berbakti kepada orang tua. Kita harus benar-benar bersyukur, berterima kasih kepada orang tua. Karena oleh sebab orang tua kita, pendidikan orang tua kita, pemeliharaan orang tua kita, maka kita sampai pada saat ini kita sehat dan lain sebagainya, kita jadi orang yang berhasil dan lain sebagainya. Semuanya semuanya tidak luput dari campur tangan orang tua. Maka wajar Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain anishkurli wa liwalidayka ilayyal masyir. Dan Allah mewasiatkan agar kita senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua, yang mana ibunya telah mengandungnya di atas penderitaan dan di atas penderitaan, semakin menderita. Dan dia telah menyapihnya selama 2 tahun, menyusuinya selama 2 tahun. Maka bersyukurlah kalian kepadaku dan berterima kasihlah kepada kedua orang tua. Dan kalian semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita benar-benar mengagungkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar ingin menaati Allah Subhanahu wa taala, maka salah satunya kita harus benar-benar berbakti kepada kedua orang tua kita. Walaupun mungkin kita diuji dengan orang tua yang cerewet, atau orang tua yang mau sekendaknya saja, semaunya saja memerintahkan kita ini dan itu, kita tetap harus menurutinya. Dan kita dalam menolak perintah dari orang tua juga harus dengan cara lemah lembut. Kita dilarang untuk mengatakan dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Jangan katakan dan lain sebagainya. Dan andai pun ada kata yang lebih rendah dari kata itu, maka daripada itu Allah turunkan di dalam Al-Quran. Namun tidak ada kata yang paling rendah dari kata dalam bahasa Arab, dari kata Maka Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kata di dalam Al-Quran. Jangan kalian mengatakan atau dalam bahasa Indonesia. Dan jangan pula kalian menghardik orang tua, dan katakanlah perkataan yang baik. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun berbakti kepada orang tua tersebut adalah akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai buktinya, banyak dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita untuk beribadah kepadanya digandengkan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita agar kita senantiasa berkata yang baik kepada orang tua kita, dan kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa dapat membahagiakan orang tua kita, yang mana misal orang tua kita telah tiada, kita berbakti dengan selalu senantiasa mendoakannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kelak nantinya akan mengumpulkan kita bersama orang tua kita dan bersama kaum muslimin semuanya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin.
قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويقضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة